Sebetulnya apa yang dibutuhkan dari peran pemerintah untuk melindungi industri pelayaran dari dampak kondisi geopolitik seperti ini, Bu? Pasti kan tentunya sektor swasta saja tidak cukup, perlu ada uluran tangan dari pemerintah. Nah, peran seperti apa yang sebetulnya dibutuhkan? Ya kita tentunya harus bekerja sama lah, apalagi sekarang kalau dilihat kan keinginan dari presiden kita itu involvement dari banyak pengusaha. Iya. Ya. Artinya pengusaha tidak bisa jalan sendiri. Betul. Pengusaha tentunya perlu dukungan dari pemerintah dalam hal ini kebijakan. Nah kebijakan apa yang kira-kira cocok untuk pengusaha. Ya. Nah kita harus duduk bersama-sama, tidak bisa menang-menangan. Karena kita juga tahu bahwa pemerintah kadang-kala kan ada keinginan beda dengan apa yang diharapkan oleh pengusaha. Iya. Nah seringkali orang lupa bahwa kita mau menang sendiri sebagai pengusaha. Ya. Nah, pemerintah kalau kita udah mau menang sendiri, mereka pun juga punya say ya, karena mereka merasa mereka adalah pemerintah. Nah, sekarang is timingnya untuk kita duduk bersama, kalau bisa kolaborasi ya. Kalau seperti pemerintah saat ini sudah mengeluarkan untuk pelayaran Undang-Undang 66 2024 sesudah ini yang ketiga kalinya ya perubahan. Sebelumnya itu ada Omnibus Law juga, di mana membicarakan mengenai kabotaj. Memperkuatlah posisi kabotaj. Mungkin Mbak Bunga tahu bahwa kabotaj itu memang sudah bukan Indonesia aja, tapi yang menganut seperti negara-negara besar seperti Amerika, Jepang, China ya. Mereka ini kenapa menganut kabotaj? Karena mereka menjaga benar negaranya, sovereignty daripada country. Nah itu contohnya aja Mbak, kalau misalnya ada yang namanya tsunami, ya kalau itu di negara kita hanya pelayaran asing yang ada di situ, di Indonesia, dan pada saat tsunami atau pada saat ada perang, mereka akan pulang ke negaranya. Terus siapa kalau tidak ada pengusaha nasional yang memindahkan makanan ataupun barang ataupun manusianya? Itu yang disebut kabotaj dan itu yang diperjuangkan oleh pemerintah, artinya di make sure bahwa ini tetap berjalan. Selain daripada itu tentunya mengenai Coast Guard juga pemerintah bicara, dan yang ketiga saya rasa memperkuat untuk urusan GV karena tidak mau lagi pemerintah adanya nomini-nomini di mana harusnya kan pengusaha nasional itu 51%, 49%-nya ada di perusahaan asing. Tapi kadang-kala banyak ada nomini-nomini yang masuk ya, sehingga pemerintah berusaha keras untuk menjaga itu. Itulah makanya diadanya Undang-Undang 66 2024. Itu. Dan juga saya rasa pemerintah juga sekarang ini berusaha untuk ke depan bagaimana memberikan tenor yang lebih panjang, interest rate yang lebih sedikit lah, artinya 1 digit lah. Itu yang kita harapkan dari pemerintah sih sebenarnya. Soal opportunity-nya, sebetulnya opportunity seperti apa yang dibutuhkan oleh pelaku dari pelayaran ini, Bu? Saat ini pemerintah sedang mengolah nih dengan ada, dulu kan zamannya Pak Jokowi itu bicara mengenai tol laut ya. Nah dengan efisiensi dan pemotongan daripada budgeting pemerintah, tol laut ini akan berubah sistemnya. Nah itu hal yang kita lagi tunggu dari pemerintah, plannya apa? Karena saya dengar ada kemungkinan pemerintah ke depan memberikan tol laut kepada swasta, ya, tapi tanpa adanya subsidi. Jadi swasta akan diberikan rute yang gemuk, tapi juga harus ngurusin rute yang kurus gitu ibaratnya. Nah itu bagaimana nantinya ke depan kita masih tunggu. Itu mungkin untuk kontainer. Tapi untuk yang lain-lain seperti seperti cair itu kita masih menunggu juga. Ada tender-tender dari Pertamina yang mungkin bisa juga menjadi tantangan kepada teman-teman ya yang main di cair. Dan juga kalau untuk bulk sendiri kita lihat banyak smelter-smelter yang dibangun. Banyak kelihatannya juga ada kontrak-kontrak yang ke depan akan terlihat cukup agresif lah mungkin teman-teman. Kalau lihat opportunity-nya pasti mereka akan berusaha untuk siap ke situ. Pemerintahan baru, kebijakan baru begitu ya. Bagaimana Anda memandang
industri pelayaran ke depannya di tangan pemerintahan yang baru ini, Bu? Terus terang yang saya lihat saat ini pemerintah fokusnya adalah ke makan siang dan infrastruktur juga dikurangkan ya, di mana mungkin masih harus ada infrastruktur pembangunan infrastruktur ke depan. Tapi saya masih belum melihat nih bicara mengenai pelayaran atau mengenai transportasi lebih dalam. Lebih yang saya malah melihat ada pembicaraan mengenai galangan kapal. Itu pun kita melihatnya bahwa masih harus diberikan insentif-insentif kalau memang kita punya niat untuk membangun kapal di Indonesia. Karena spare part kita masih dari luar. Ya kan? Perjalanan spare part masuk ke Indonesianya itu melalui bea cukai lamanya juga luar biasa, belum mesin-mesinnya, ya kan? Sehingga pembangunan itu bukan karena pembangunannya di Indonesia saja lama, tapi juga karena pengiriman spare part tadi. Lalu insentif-insentif banyak sekali yang untuk galangan kapal ini belum diberikan oleh pemerintah, sehingga untuk pembangunan kapal harus dilihat dulu kapal yang seperti apa. Mungkin tank and barge harus digalakan, harus dibangun di Indonesia, tidak boleh lagi kita beli dari luar. Tapi kapal-kapal yang lain-lain, kita juga harus melihat apakah galangan kita sanggup membangun kapal-kapal itu. Dan kita lihat juga terus terang galangan-galangan kapal kita nggak semuanya sehat, hanya beberapa saja yang mungkin bisa menampung kapal-kapal sekitar 7.000-an ya. Tapi itu pun juga berapa lama mereka akan bangun. Kembali lagi tidak tergantung dengan galangan kapalnya saja, tapi pengiriman spare part, pengiriman mesin semua itu juga bergantung. Gitulah untuk kecepatan dari pembangunan galangan tersebut. Jadi kita harap kalau misalnya memang adanya keinginan pemerintah untuk membangun kapal di Indonesia, berikan dulu kemudahan-kemudahan insentif kepada galangan kapal, pelan-pelan baru kita start ke sana. Kita sudah mulai dengan tank and barge, tapi kapal-kapal yang lain belum tentu bisa selesai dengan tepat waktu. Kalau sampai tidak tepat waktu, yang akan terkena dampaknya adalah perusahaan-perusahaan yang mungkin bisa jadi BUMN yang menggunakan yang mengharapkan kapal-kapal dari Indonesia ini tidak tepat waktu jadi ya akan berantakan proyeknya.